sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummah, umat terbaik yang para nabi, pengikut para nabi terdahulu, mereka berharap agar mereka menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan yang Allah berikan bagi umat ini. Dan kita layak dan patut mensyukuri nikmat ini dengan seterusnya, dengan terus-menerus kita memohon kepada Allah agar dianugerahi keistiqamahan di atas agama ini, keistiqamahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistiqamahan di atas dinullah ini, terutama di zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh perubahan yang tidak terduga, dan banyaknya syubhat yang menyambar, banyaknya keraguan-raguan yang membuat seseorang itu semakin bimbang akan kebenaran, dan semakin jauhnya kita dari sikap tidak peduli dengan apa yang tidak perlu, ya, karena banyaknya sikap sekarang sok tahu, ingin tahu, diberi nama dengan kepo misalnya, ya, terus kemudian kemalasan, diberi label-label baru dengan magar, dengan gabut, dan yang beragam sebagainya, hal-hal baru yang hal itu semuanya adalah maknanya adalah tidak beramal, tidak berbuat, malas, ya, dan kemudian tidak fokus terhadap apa yang bermanfaat untuk kehidupan dirinya dan kemaslahatan dirinya dunia dan akhirat, dan bahkan lebih ingin tahu dengan urusan orang lain, ya, tentang status orang, berita orang, dan yang lain sebagainya, yang segala informasi itu tidak memberikan keberuntungan kepada diri seseorang dunia dan akhiratnya. Andai kata setiap kita menyadari betapa kurangnya kita akan agama Allah ini, andai kata kita menyadari bahwa kita semakin dekat dengan ajal kita, andai kata kita diberitahu sedikit saja berapa sisa usia yang tersisa untuk diri kita, maka kita akan sangat berhati-hati, sangat bakhil dan kikir terhadap sisa-sisa umur dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dan kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya manusia-manusia pertama yang memeluk dinullah ini, yang mereka menjadi bintang-bintang, yang mereka menjadi pendahulu, as-sabiqunal awwalun. Mereka lah yang pemula, yang termasuk yang pertama membangun pondasi agama ini bersama-sama, merasakan segala kepahitan-kepahitan di dalam dakwah, dan mereka lah para pejuang yang tidak sedikit dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in, tidak sedikit dari mereka ikhwatal iman yang tidak pernah melihat atau mengecam kejayaan Islam sama sekali. Berapa banyak dari mereka, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an misalnya, yang tidak pernah melihat kesempatan kejayaan Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an tidak pernah melihat hal ini. Mereka tidak melihat tentang kejayaan Islam, kehebatan Islam, dan yang lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah di zaman ini kita merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya memeluk agama Allah ini, nikmatnya belajar agama seperti sekarang yang kita rasakan. Bisa dibayangkan bagaimana yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari madrasah Darul Arqam, madrasah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Kita akan melihat kenapa mereka berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan betapa susahnya madrasah tersebut. Artinya mereka sembunyi-sembunyi untuk mempelajari agama yang benar ini, dan kita tidak pernah mengalami hal itu. Kita dengan duduk santainya di rumah kita masing-masing, kita dengan gadget kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk keluar rumah, ya, kita tidak perlu mengeluarkan jerih payah untuk kehujanan dan kepanasan. Kita tidak perlu khawatir dengan siapa seseorang yang bakal mengancam kita karena belajar agama ini. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar, ikhwani wa akhwati fillah, yang semestinya kita syukuri nikmat-nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri kesempatan-kesempatan belajar agama, syukuri kesempatan-kesempatan untuk semakin tahu akan agama Allah ini, karena tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat Allah berikan anugerah kepada kita untuk semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu semuanya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah generasi awal ini memeluk Islam dan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka, membina mereka, pendidikan yang bersifat ruhiyah, pendidikan yang bersifat yang menguatkan, mengokohkan keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah perintahkan kepada generasi awal ini adalah perintah berwudu dan melaksanakan salat. Ya, sebagaimana dalam Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, dan kemudian juga perintah untuk berwudu dan mengerjakan salat. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang dhaif dari Zaid bin Harithah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril alaihi salam pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang pertama kali diwahyukan kepada beliau adalah mengajarkan kepada beliau wudu dan salat. Ya, wudu dan salat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya serta Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ini sanadnya sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Fatimah radhiyallahu anha menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kemudian berkata, "Haula'il mala'u min Quraisy qad ta'aqadu 'alaika law qad ra'auka." Ya Rasulullah, wahai ayahku, mereka tokoh-tokoh Quraisy itu mereka telah berkumpul, ya, untuk menyakitimu ya Rasulullah. Ya, dan mereka telah sepakat untuk itu, andai kata mereka melihatmu pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal ini, beliau mendengar hal ini dari Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada putrinya, "Ya bunayya, i'tini biwudu'in." Wahai putriku, tolong ambilkan air wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, dan setelah itu beliau menemui orang-orang tokoh kafir Quraisy itu di masjid. Ikhwatal iman, ini riwayat Imam Ahmad dan sanadnya adalah sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyampaikan bahwa hadis ini benar bagi mereka yang menjadikannya sebagai hujjah akan yasluhu man ankara wujudal wudu'i qabla al-hijrah la ala man ankara wujubahu hina idzin. Ya, bahwa hadis ini menunjuk adalah bukanlah dalil bagi mereka yang mengingkari keberadaan wudu sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wudu sebelum hijrahnya beliau. Ini di awal syariat. Setelah itu perintah salat. Nah, kita mengetahui perintah salat itu kapan diturunkan? Pada saat Isra dan Mi'raj. Betul ya? Pada saat Isra Mi'raj. Tapi coba perhatikan surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya, perintah untuk salat malam. Dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu melihat perbedaan salat sebelum Isra Mi'raj dan salat sesudah Isra Mi'raj. Ini harus dipahami akan hal ini. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Qaf ayat 39. Ya, surat Qaf ayat 39. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Kanatis salatul mafrudatu qabla al-isra'i thintaini qabla tulu'i syamsi waqtal fajr fi waqtil fajri wa qabla al-ghurubi fi waqtil 'asr." Bahwa sholat wajib sebelum Isra Mi'raj itu ada dua. Jadi masih sudah ada sholat wajib sebelum Isra Mi'raj. Ada dua sholat. Sebelum terbitnya matahari di waktu subuh, ya, dan sebelum terbenamnya matahari di waktu asar. Wa qiyamul laili kana wajiban 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ummatihi haulan. Dan juga sholat malam itu diwajibkan untuk Nabi SAW dan untuk umat beliau setahun penuh kewajiban.
Tsumma nusikha fi haqqil ummati wujubuhu. Setelah setahun dihapuskan kewajibannya, tapi menjadi tetap sunnah. Tsumma ba'da dzalika nasakhallahu ta'ala dzalika kullahu lailatal Isra'i bi 5 salawatin. Dan kemudian semua perintah wajib ini, salat subuh dan salat asar saja ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj dengan salat 5 waktu. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah ini. Juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu di sore hari dan di waktu pagi hari. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, hiya salatun kanat bi Makkah qabla an tufrada salawatul khamsu rak'atani ghudwatan wa rak'atani ashiyatan fayakunu hadha mimman nusikha wallahu alam. Salat yang Allah perintahkan, bertasbihlah memuji Tuhanmu di sore dan di pagi hari, kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah salat yang diwajibkan di kota Mekah sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, yaitu 2 rakaat subuh dan 2 rakaat asar. 2 rakaat subuh dan 2 rakaat asar. Dan ini kemudian dimansukh, dihapus, ya, dihapus setelah itu, setelah turunnya perintah salat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an wa kadzalika ashabuhu. Bahwa sebelum Isra Mi'raj Nabi SAW juga salat, demikian pula para sahabatnya. Walakin ikhtulifa hal ifturida qabla salawatil khamsi syai'un min as-salawati am la. Namun terjadi perselisihan, apakah ada salat wajib pada saat itu atau tidak. Fayasihu ala hadha qawlu man qala innal fardha awalan kana salatan qabla turu'i syamsi wa salatan qabla ghurubiha. Dan pendapat yang bisa dibenarkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban pertama kali adalah salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini surat Thaha ayat 130. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Artinya, kenapa perintah salat? Ya, antum harus memahami bahwa salat ini adalah interaksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu menguatkan jiwa seseorang. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwatul iman pentingnya ibadah salat. Bahwa di antara manfaat salat adalah menguatkan jiwa seseorang, terutama qiyamul lail, terutama salat malam. Oleh karena itulah para sahabat diwajibkan setahun. Apa maksud dari kewajiban selama setahun ini? Kenapa diwajibkan setahun penuh? Apa hikmah di balik itu? Adalah untuk menguatkan jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam menghadapi segala rintangan-rintangan di dalam berdakwah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya di dalam menjalankan segala kewajiban-kewajiban ini dengan penuh kehati-hatian dan sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan menunjukkan keislaman mereka di hadapan yang lain. Maka mereka, kaum muslimin generasi pertama ini, ketika mereka ingin sholat, mereka keluar ke pinggiran kota Mekah. Ya, mereka ke pinggiran kota Mekah. Mereka sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan manusia, tidak kelihatan orang. Jangan sampai ada orang Quraisy melakukannya. Ya, mereka melakukan hal ini sepanjang selama dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali waktu ikhwatal iman, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan beberapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu pinggiran kota Makkah, dan mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sholat asar. Tiba-tiba ada rombongan orang musyrikin melewati mereka lagi sholat. Maka terjadi mereka dilecehkan, mereka dihina, mereka dicecar dan dicerca, ya. Dan tidak berhenti sampai situ, mereka didorong, dipaksa untuk membatalkan sholatnya sampai terjadi pertikaian. Nah, dalam kondisi ini
menyebabkan reaksi dari sebagian umat Islam pada saat itu yang sedang sholat untuk membela diri mereka. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu dia melihat ada rahang kambing, ya, ada rahang kambing yang baru dipotong, tulang rahang itu diambil, dipukulkan kepada salah satu wajah dari orang-orang musyrikin itu, dan itulah yang disebut sebagai darah yang pertama kali yang sehingga mau dipukul ke wajah orang musyrik itu dan melukai wajahnya, ya, melukai wajahnya sampai dikatakan bahwa inilah darah yang pertama kali ditumpahkan di dalam membela Islam, ya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Sa'id ibn al-Musayyab bahwa beliau mengatakan anna Sa'ad bin Abi Waqqas awwalu man ahra qadaman fi sabilillah, bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat pertama, ya, orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menumpahkan darahnya, artinya dia memukul orang kafir untuk tertumpahkan darahnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini adalah bentuk kezaliman terhadap umat Islam ketika mereka sedang melakukan sholat di pinggiran kota Makkah ini. Maka hal ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Sholat di rumah, ya, jangan keluar rumah sampai waktu tertentu, sampai kondisinya sudah aman, ya, terutama bagi orang-orang muslim yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kebengisan dan kejahatan tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi yang ada di sekitaran Safa, ya, yang ada di sekitaran Safa, yang agak jauh, ya, di bukit, belakang bukit Safa, sehingga tidak terlihat dari pandangan orang-orang musyrikin di majelis-majelis mereka, ya, supaya orang-orang musyrikin tidak melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini sebagai markas dakwah, ya, dan bertempat berkumpulnya umat Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk mengadakan kajian. Nabi SAW membuat pelajaran, memberikan ilmu, ya, mendidik mereka dengan didikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat para sahabat ini nantinya radhiyallahu anhum ajmain menjadi di hadapan mereka bahwa segala kepenatan di dalam dakwah, segala ujian dan cobaan di dalam dakwah itu adalah begitu mudah dan remeh dan tidak ada nilainya. Memperjuangkan akidah adalah tujuan yang utama dan mulia, dan mereka tetap berdakwah dengan sembunyi-sembunyi di kala itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajar di Darul Arqam bin Abil Arqam ini, di rumah Al-Arqam, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau untuk berdakwah secara jahriyah, berdakwah terang-terangan, ya, selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun seperti itu. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah personal, ya, sehingga di dalam kondisi yang seperti inilah terbentuk sekelompok kaum muslimin yang memiliki jiwa kebersamaan yang luar biasa, persaudaraan yang sangat kuat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, dan upaya untuk menyampaikan risalah ini semampu mereka, dan menunjukkan keinginan untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai muslim dan umat Islam pada saat itu. Nah, di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah berselang kurang lebih 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaharkan dakwahnya, ya, untuk mengingkari segala kebatilan dan menghadapi orang-orang musyrikin ini terang-terangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah disampaikan pada kajian sebelumnya apa yang dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum di fase sirriyatud dakwah ini, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang dipelajari adalah permasalahan akidah, permasalahan iman, yang mengokohkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, mengokohkan keimanan kepada hari akhir, tentang surga dan neraka,
mengokohkan akan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, mengokohkan akan hal-hal ini. Dan ini mengingatkan ana terkait tentang sebagian gerakan dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok dakwah yang nyeleneh, sebagaimana telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa dakwah sembunyi-sembunyi yang mereka lakukan ini tidak berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahulu waktu ketika ana masih SMA, ana juga pernah ditawari, diajak dengan kelompok-kelompok ekstremis seperti ini. Ya, mereka ini yang menjadi bibit-bibit pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal, ya, yang mengajak kepada takfir, mengkafirkan kepada sesama umat Islam, baik pemerintahan maupun pejabat maupun aparat dan yang semisalnya. Ya, ketika ana mendapatkan tawaran ini dan mereka mengadakan dakwah sembunyi-sembunyi dan yang semisalnya, ana tanya, antum, ya, ana pernah sekali hadir di dalam dakwah sirriyah mereka karena menurut mereka ana memiliki potensi pada saat itu, ya, maka mereka mengajak ana untuk hadir di salah satu kajian sembunyi-sembunyi mereka. Nah, ketika ana hadir, ana saksikan bahwa yang mereka sampaikan adalah tema yang sifatnya sangat politis, ya, sangat politis. Mereka menyampaikan tentang kejahatan dan kezaliman pemerintah dan pejabat, bahwa mereka lah sumber masalah, mereka begini, mereka begitu, sehingga masalah ini tidak ada henti-henti dan tidak ada habis-habisnya. Maka cara yang terbaik adalah memberangus dan membasmi sumbernya. Ya, ini yang mereka sampaikan. Subhanallah, ana terkejut dengan apa yang ana saksikan. Kemudian ana tanya kepada sang murabbi itu, Afwan, saya mau nanya, apakah ketika Nabi SAW melakukan sirriyatul dakwah, dakwah sembunyi-sembunyi, konten dakwahnya sama seperti yang Anda sampaikan? Ya, apakah Nabi SAW menyampaikan tentang kejahatan pemerintahan yang ada pada saat itu, ya, yang ada di kota Mekah, atau Nabiullah Isa, atau Nabiullah Musa, ya, atau Nabiullah yang lainnya, Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, apakah seperti itu, atau ini adalah termasuk bid'ah kalian? Ya, maka mereka tidak menjawab akan hal itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang pertama kali turun terkait tentang perintah untuk terang-terangan di dalam berdakwah adalah firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Dan peringatkanlah, ya, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, peringatkanlah keluargamu yang terdekat, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, dan rendah hatilah kamu untuk orang-orang yang telah mengikutimu dari orang-orang beriman. Ini perintah Nabi SAW, ya, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk pertama memberikan peringatan kepada kaum kerabat. Kedua, memiliki hati yang baik terhadap para pengikut di dalam dakwah ini, di antara terhadap sesama orang-orang beriman. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan ketika engkau menyampaikan dakwah terang-teranganmu ini dan ternyata mereka menentangmu wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dalam surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Coba kita perhatikan surat Asy-Syu'ara ini secara global, secara garis besarnya. Surat ini, ya, surat Asy-Syu'ara, di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam. Awal kenabian beliau, hijrah beliau bersama Bani Israel, diselamatkan dari Fir'aun dan kaumnya, ditenggelamkannya Fir'aun dan para pengikutnya, ya. Dan surat ini secara umum membahas mengandung tentang fase-fase dakwah Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam fase-fase dakwah beliau menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Dan kita melihat ikhwatal iman, dan rincian ini ikhwatal iman disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah terang-terangan kepada kaumnya. Ikhwatal iman, tujuannya adalah di dalam menghadapi hal ini
di dalam menghadapi ujian-ujian dakwah, Nabi SAW dan juga kita diberi contoh oleh Allah SWT tentang bahwa setiap dai akan menghadapi pendustaan, perlawanan, tekanan ketika mereka terang-terangan di dalam berdakwah. Dan di dalam menghadapi hal ini hendaklah mereka menghadapinya dengan penuh basirah, ya, sejak awal dakwahnya. Juga ikhwatal iman, ayat ini atau surat ini, surat Asy-Syu'ara, mengandung tentang hasil akhir, ya, apa yang akan dialami oleh para pendusta, para nabi dan para rasul, baik kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Allah Ibrahim, kaumnya Lut, Ashabul Aikah, ya, dan di puncak itu semuanya adalah Fir'aun, supaya mereka-mereka yang menghadapi pendustaan-pendustaan ini menyadari bahwa mereka yang mendustakan dakwah para nabi dan para rasul akan berakhir sebagaimana berakhirnya semua yang telah kita sebut di dalam, semua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Bahwa mereka akan menghadapi azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala selama mereka tetap mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya orang-orang beriman yakin dengan penuh keyakinan bahwa akhir yang baik milik siapa? Milik orang-orang beriman, bukan bagi mereka-mereka para pendusta. Ya, setelah itu, ya, di antara yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk dakwah terang-terangan adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikan dengan terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Ibnu Ishaq meriwayatkan, "Tsumma inna Allah 'azza wa jalla amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu minhu." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dengan terang-terangan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa an yubadiyan nasa bi amri wa an yad'u ilaihi. Terang-terang menyampaikan tentang kondisi beliau sebagai seorang nabi, ya, dan kemudian mengajak mereka kepada keimanan. Wa kana bainama akhfa Rasulullah sallallahu amrahu wastatara bihi ila an amarahu Allah taala bi idhari dinihi 3 sinina fi ma balaghani min mab'athihi. Ya, kemudian Ibnu Ishaq berkata bahwa masa dari sembunyi-sembunyinya Nabi SAW sampai beliau terang-terangan di dalam dakwah adalah 3 tahun sebagaimana yang telah sampai beritanya kepada aku. Dari sejak diutusnya beliau SAW sampai dengan turunnya firman Allah, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW, kata beliau, senantiasa dakwah sembunyi-sembunyi sampai Allah perintahkan kepada beliau sesuai dengan firman-Nya, fasda' bima tu'mar, maka terangkanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Maka beliau pun dan para sahabatnya terang-terangan melakukan segala aktivitas keislaman. Ikhwatal iman, sebagaimana perintah yang tadi telah kita bacakan, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, perintahkan kepada kerabatmu yang terdekat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mendahulukan keluarganya di dalam menyampaikan dakwah ini. Ikhwatal iman, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengundang kerabatnya, ya, kerabat-kerabat terdekatnya, keluarga dari Bani Hashim, ya, dan kemudian beberapa orang dari Bani Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, ya, maka mereka semuanya berkumpul kurang lebih 40 atau 45 orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan buat mereka makanan, nampan yang penuh makanan, yang di dalamnya ada masakan menu kaki kambing, ya, maka mereka makan. Ketika mereka makan,
kenyang, ternyata makanan itu tidak berkurang dari apa yang telah mereka konsumsi. Ya, seperti tidak tersentuh. Kemudian mereka minta 1 kantong susu untuk mereka minum. Mereka minum 1 demi 1 dari 45 orang ini, dan mereka semuanya setelah minum ternyata kantong susu itu tidak kurang sedikit pun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah selesai mereka makan dan minum, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang masih prolog, masih permulaan menyampaikan apa yang beliau sampaikan, ternyata Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Salah seorang paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segera menyetop perkataan Rasul. Stop wahai Muhammad, jangan lanjutkan. Haula'i hum umumatuk wa banu umumatik, fatakallam bima turidu wada'is subah. Stop wahai Muhammad, ya, kamu jangan kurang ajar. Semua ini adalah paman-pamanmu dan sepupu-sepupumu. Bicara yang lain, tapi jangan bicara sesuatu yang melanggar ajaran agama kita. Jangan menyampaikan sesuatu yang keluar dari keyakinan kita. Ya, kita sudah ikut di atas agama nenek moyang. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi qadibatan taqatun. Sadari wahai Muhammad bahwa kaummu ini Bani Hashim tidak akan sanggup menghadapi jika seluruh masyarakat Arab melawanmu. Wa anna haqqa man akhadhaha fahabasaka banu abik. Maka sebagai pilihan yang terbaik saat ini adalah dengan menahanmu. Ya, kami dari saudara-saudara bapakmu ini yang lebih berhak untuk menahanmu. In aqamta ala ma anta alaihi fahuwa aisyrun alaika min an tathiba alaika butunu Quraisyin wa tumidduha al-Arab. Fama ra'aitu ahadan ja'ala ala bani abihi bisyarrin mimma ji'tahum bihi. Kemudian kata Abu Lahab, ya, beliau mengatakan bahwa jika kamu terus-menerus seperti ini, tidak berhenti di dalam dakwah, maka saya dan paman-pamanmu yang lain akan menahanmu. Ini akan lebih gampang bagi kami ketimbang nanti kamu diserbu oleh tokoh-tokoh Quraisy, dibantu pula tokoh-tokoh Quraisy itu dengan bangsa Arab yang lainnya. Ya, dan wahai Muhammad, sadari apa yang kau sampaikan saat ini. Pahami wahai Muhammad bahwa apa yang kamu ucapkan adalah suatu kejahatan terhadap kerabat, terutama kerabat ayahmu. Subhanallah, ikhwatal iman. Itu apa yang disampaikan oleh Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Maka mereka bubar. Nabi SAW tidak jadi mengucapkan apapun di sana, di majelis itu. Baru start, baru prolog, sudah dapat cemoohan, cercaan dan hardikan dari paman terdekatnya sendiri, Abu Lahab. Ya, dan kita tahu bahwa Thuwaibah, maulanya, budaknya Abu Lahab ini adalah ibu susunya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal iman, setelah itu Nabi SAW mempersiapkan pertemuan yang kedua, ya, makan malam yang kedua. Dibuat makanan persis sama seperti yang terjadi di pertama. Mereka makan, mereka minum dengan puas, ya, dan ternyata makanannya tidak berkurang sedikit pun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbahnya. Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bih wa atawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, aku memujinya dan aku mohon pertolongan kepadanya. Aku beriman kepadanya, aku bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ucapan beliau. Innar ra'ida la yakdzibu ahlah. Ya, sesungguhnya penggembala, ya, penggembala ini tidak mendustakan, tidak akan mendustai yang digembalakannya. Ya, penunjuk jalan, Hasan, penunjuk jalan tidak akan membohongi rombongannya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, kemudian beliau berkata, Wallahi Lau kadzabtu an-nasa jami'an ma kadzabtukum walau gharartu an-nasa jami'an ma gharartukum. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, andai kata aku boleh berbohong kepada manusia,
Aku mungkin berbohong kepada banyak orang, namun aku tidak akan membohongi kalian. Andai kata aku ingin menipu seluruh umat manusia, maka aku tidak akan berani menipu kalian, wahai kerabat dan saudaraku. Wallahi alladzi la ilaha illahu, inni rasulullahi ilaikum khasatan wa ilan nasi kafatan. Kemudian Nabi SAW bersumpah, demi Allah yang tiada berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan untuk seluruh umat manusia secara umum. Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah kalian bakal mati sebagaimana kalian tidur, dan demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kalian pasti akan dihisab terhadap apa yang telah kalian perbuat. Wala tujzaunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a, dan sungguh pasti kalian akan dibalas kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas dengan keburukan. Wa innaha la jannatun abadan aw lanarun abada. Balasannya hanya dua, surga yang abadi atau neraka yang abadi. Wallahi ya bani Abdul Muttalib, ma a'lamu syaban fil arabi ja'a qaumahu bi afdala mimma ji'tukum bihi. Demi Allah wahai putra Abdul Muttalib, aku tidak mengetahui di antara pemuda Arab yang membawa hadiah, membawa kebaikan kepada kaumnya seperti apa yang aku bawa untuk kalian. Inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Aku datang kepada kalian dengan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa qad amarani Allahu an ad'uakum ilaih. Allah perintahkan aku untuk mengajak kalian juga di dalam hal ini. Fa ayyukum yubayyi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Maka dari sini, siapa di antara kalian yang mau membaiatku untuk menjadi saudaraku, menjadi sahabatku? Mendengar hal ini, ikhwatal iman, Abu Talib, paman Rasulullah SAW berkata, Abu Talib, ma ahabba ilayna mu'awanatak wa aqbalana li nasihatik wa ashadda tasdiqan li hadithik wa haula'i banu abika mujtami'un wa innama ahaduhum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bihi fa wallahi la azalu ahutuk wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Abu Talib berkata, betapa kami sangat senang, wahai anakku, betapa kami sangat senang untuk membelamu, betapa kami sangat senang mendengarkan nasihatmu dan membenarkan apa yang kamu ucapkan. Mereka yang lagi kumpul di sini adalah saudara-saudara ayahmu, ya, dan keponakan-keponakan ayahmu, dan aku adalah di antara saudara-saudara ayahmu itu. Ya, dan aku termasuk orang yang duluan bergegas untuk apa yang kamu sukai. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, kata Abu Talib, aku akan membelamu. Kata Abu Talib seperti itu. Dan aku akan melindungimu. Namun aku masih belum bisa menerima apa yang kamu ajak. Hatiku belum merasa suka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi Abu Talib tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya di dalam bab Fadailus Sahabah, hadis nomor 1220 dengan syarat yang sahih. Kemudian semua yang hadir di majelis Bani Hashim ini bicara dengan lemah lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Lahab. Ya. Abu Lahab paman Nabi, dia yang berkata, ya Bani Abdul Muttalib, hadhihi wallahi sawah, khudhu ala yadihi qabla an ya'khudha ala yadihi ghairukum, fa in aslamtumuhu hina idzin dhalaltum wa in mana'tumuhu qutiltum. Ya, kata Abu Lahab, wahai Bani Abdul Muttalib, ini suatu keburukan, ini keburukan. Tahan dia, cegah dia. Jangan sampai nanti tangannya ditahan oleh orang lain selain kita. Karena ketika kondisinya adalah pada saat itu, maka kalian dan kita semua akan hina. Namun, dan jika kalian pada saat itu berusaha untuk membelanya, ketika sudah orang-orang di luar Arab, ya di luar Quraisy, bangsa Arab yang lainnya mengepung dan melawan dakwah Muhammad SAW, ketika kalian membelanya, kalian pasti akan mati. Maka Sofiyah
bibi Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, ya, Sofia ini saudara Abu Talib, ayu khair, ayahsunu bika khudlana ibni akhi, wahai saudaraku, apakah boleh sampai menghinakan keponakanmu seperti ini? Fa wallahi ma zalal ulama yukhbiruna annahu yakhruju min dhi'i Abdul Muttalib nabiyyun fa huwa hu. Demi Allah, seringkali kita mendapatkan berita dari orang-orang yang berilmu bahwa akan muncul dari keturunan Abdul Muttalib seorang nabi. Bisa jadi dia, bisa jadi orang ini. Abu Lahab kemudian mendengar omongan dari Sofiyah ini dengan klaimnya, hadza wallahil batil wal amani wa kalamu nisa'i fil hijal idza qamat butun quraish wa qamat ma'ahal arab fama quwwatuna bihim wa wallahi ma nahnu indahum illa akalatu ra'sin. Ya, kata Abu Lahab pada saat itu, ini semuanya demi Allah adalah satu kebatilan dan angan-angan, dan omongan perempuan di dalam rumah nggak perlu didengarkan. Ingat, sadari, jika semua suku-suku Quraisy berkumpul, ya, dan jika mereka dibantu juga dengan bangsa Arab yang lainnya, bagaimana kita menghadapi mereka? Apa kekuatan kita? Demi Allah, kita dibandingkan mereka sesuatu yang remeh, nggak ada nilainya. Maka Abu Talib berkata, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, pasti tetap kami akan membela Muhammad selama kita masih hidup. Ini kata Abu Talib. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW mendapatkan kepastian pembelaan dari paman, dari kerabat-kerabatnya, dari pamannya ini, dari Abu Talib dan yang lainnya, kecuali siapa? Abu Lahab. Maka setelah Nabi mendapatkan kepastian ini, maka Nabi SAW berinisiatif mencari sarana. Bagaimana caranya? Cara baru untuk menyampaikan risalah ini kepada kaumnya. Maka di saat itu beliau SAW berinisiatif naik ke bukit Safa, ya, Safa Marwa, tahu ya, Safa itu bukit yang tinggi, yang jika kita berdiri di atas bukit Safa itu bersejajar persis dengan Hajar Aswad, ya, bersejajar persis dengan Hajar Aswad. Nabi SAW pada suatu hari beliau menaiki bukit Safa dan berkata, ya Sabahah, ya, seruan ya Sabahah ini biasanya seruan panggilan untuk memperingatkan tentang datangnya serbuan pasukan. Ya, adanya serbuan pasukan dari luar. Ya Sabahah, itu panggilannya. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu saling bertanya satu dengan yang lainnya, siapa ini yang berteriak ini? Maka mereka, Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari Bani Hashim. Maka mereka kemudian datang berbondong-bondong menghampiri Nabi SAW. Bahkan yang tidak bisa datang ngirim anak buahnya. Coba dengerin, ada apa ini? Ya. Kemudian Abu Lahab juga datang bersama orang-orang Quraisy. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya?" Bagaimana menurut kalian jika saya beritahukan kepada kalian ada satu pasukan di lembah ini yang ingin menyerbu kalian? Apakah kalian mau membenarkan apa yang aku sampaikan? Maka mereka mengatakan, "Na'am." Orang-orang Quraisy itu mengatakan, "Iya. Ma jarabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah tahu engkau berbohong, wahai Muhammad. Engkau selalu jujur. Maka saat itulah Nabi SAW bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Aku peringatkan kalian akan datangnya azab yang sangat pedih. Ikhwatal iman, dalam kondisi yang seperti ini, di antara sosok orang terdekat Rasulullah SAW, paman beliau Abu Lahab berkata, "Tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana." Celaka kamu sepanjang hari ini, wahai keponakanku. Apakah karena alasan ini kamu panggil kita semuanya? Maka karena sikap cemooh dan celanya Abu Lahab, maka turunlah firman Allah, "Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidha hablum min masad. Ya, di dalam ayat-ayat ini Allah berfirman, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah hasil jerih payah Abu Lahab. Ya, dan celakalah dia. Ya, celakalah dia. Maghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua harta, semua hasil jerih payahnya tidak akan bisa menolong dia. Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan perempuan istrinya itu akan memikul kayu bakar. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu wa anzir ashiratakal aqrabin. Bahwa Nabi SAW ketika mendapatkan firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW berdiri ya di Bukit Safa tadi dan menyeru, ya ma'syar Quraisy ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a, wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni ankum minallahi syai'a, wa ya Fatimatu bintu Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Ya, Nabi SAW menyampaikan, wahai Quraisy, wahai seluruh bangsa Quraisy, selamatkan dirimu, selamatkan dirimu, karena aku tidak bisa membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Abdi Manaf, saya tidak bisa membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, la ughni anka minallahi syai'a, saya tidak sanggup membelamu di hadapan Allah. Wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah semaumu dari hartaku karena aku tidak sanggup membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika turun ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh suku Quraisy. Ya, dipanggil oleh Nabi secara umum dan secara khusus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, ya, Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak cucu dari Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak dari Abdul Muttalib, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka karena aku tidak bisa membelamu sedikit pun. Ya, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa seseorang disatukan dengan kakek dari ayahnya. Ya, disatukan dengan kakek dari ayahnya. Yang satu kakek dengan kita itu adalah kerabat terdekat. Yang satu kakek dengan kita adalah kerabat yang terdekat. Ini pelajaran pertama. Dan juga apa hikmah dibalik peringatkan kepada kerabatmu terlebih dahulu? Ya, di antara hikmahnya adalah jika masuk dakwah ini ke keluarga, yang lainnya lebih gampang. Karena yang paling susah percaya kerabat dan keluarga kita. Ya, juga ini tidak berlaku ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam dakwah ini seseorang tidak mudah diterima. Dalam dakwah kepada kerabat tidak mudah diterima. Maka ketika dakwah itu diterima dengan baik oleh kerabat, ini menunjukkan dakwah yang berhasil dan kelemah lembutan dari sang dai tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Ini peringatan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW memperingatkan kaumnya, menyampaikan kepada kerabat terdekatnya untuk membenarkan risalah beliau SAW ketika beliau masih berada dan hidup di antara mereka. Dan segala fanatisme kearaban yang ada pada saat itu telah meleleh dengan panasnya peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum perhatikan bagaimana sosok seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat dihormati oleh Quraisy. Ya. Dan ketika beliau mendakwahkan risalah ini, begitu mudahnya meleleh segala penghormatan itu oleh mereka. Beliau menghadapi segala kepenatan dan ujian-ujian dakwah, pertentangan, menghadapi kejahilan orang-orang jahil, kesombongan orang-orang sombong, ya. Dan kemudian di antara mereka yang